Kepindahannya demi cari menit main di Prancis nunjukin tekad kuatnya. Selain Hendrik Ryan juga jadi nama yang bikin penasaran. Striker 19 tahun ini gabung dari Vasco da Gama seharga 28,55 juta euro. Ada juga Martinelli dari Arsenal dengan 11 gol dan 5 assist. Henrique juga nyumbang 3 gol dan 3 assist. Di lini lain Ancelotti kasih kesempatan buat bek 30 tahun Leo Pereira dan gelandang 26 tahun. Gabriel Sara dari Galatasaray melengkapi skuad senior junior ini. Dunia bola sekarang nungguin 2 laga uji coba panas yang bakal datang. Timnas Brasil bakal bentrok sama ex juara dunia Prancis di Stadion Gillette. Beberapa hari kemudian tanggal 1 mereka lanjut lawan juara bertahan. Peraih perunggu Kroasia di Orlando. Ini bukan sekadar laga pemanasan biasa. Ini jadi tolok ukur paling pas buat ngeliat kekuatan. Asli lini depan Brasil pas ketemu 2 lawan berat. Laga lawan Prancis ini penting banget. Penonton bakal bisa lihat adu kuat yang seru antara serangan fisik ala Mbappe Dembele lawan kelihayan, teknik dan improvisasi dari Vinicius dan lainnya. Kata seorang fan netral di Twitter, Prancis lawan Brasil itu selalu klasik. Lihat daftar pencetak golnya, gue yakin skor bakal terus gerak. Tunggu aja gimana Ancelotti ngatasin pertahanan. Prancis pak lini serang baru ini. Setelah jeda internasional Maret, waktu persiapan Piala Dunia makin mepet. Tim Brasil cuma punya 2 laga uji coba, lawan Panama dan Mesir awal Juni, sebelum langsung gas ke putaran final. Beban berat jelas ada di pundak pelatih dan anak asuhnya. Salah dikit aja bisa ganggu ambisi mereka. Ancelotti berani coba pemain baru nunjukin. Dia nggak cuma ngandelin nama-nama lama. Dia sadar buat jadi juara dunia di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Timnya butuh penyerang yang selalu siap nembak. Lini belakang timnas lain pasti udah ngerasa tertekan lihat daftar pemain Selecao. Kaki-kaki penari, itu kini ditambahin pragmatisme dingin dari Liga Inggris dan lainnya. Kombinasi kelas Vini dan mental baja Rafinha, ketenangan Joao Pedro, dan kekuatan buas Igor Thiago jadi daya gedor yang variatif. Ancelotti punya banyak kartu di tangannya buat berbagai skenario. Brasil 2026 bakal nampilin gaya serang beda siap ngadepin semua rintangan. Para penari samba udah siap tempur dan dunia mending waspada lini serang mereka bukan kaleng-kaleng. Laga uji coba besok seolah nunjukin serangan Brasil kalah dari Prancis. Tapi Ancelotti punya senjata rahasia buat Amerika Utara. Yuk kita intip jagoan utama dan kartu truf Selecao buat Piala Dunia. Panasnya Amerika Utara bawa ekspektasi berat di pundak tim Brazil. Pakai seragam kuning biru itu emang tekanannya gila. Sejarah tim ini dibangun dari tarian indah dan individu jagoan yang ngerobek gawang lawan manapun. Beberapa tahun lalu, Roberto Firmino adalah playmaker keren. Dia rela mundur berkorban demi membuka ruang buat temannya. Saat era Firmino selesai, lubang yang ditinggalin gede banget. Carlo Ancelotti, sang pelatih veteran, ambil alih kursi panas. Salah satu tugasnya adalah cari mesin gol baru, orang yang sanggup nanggung beban jebol gawang lawan. Di Piala Dunia 2026, Neymar, bintang utama pemegang nomor 10 keramat absen kali ini. Setelah seri 11-1 lawan Corinthians, dia ngomong, "Gua pengen balik ke timnas buat Piala Dunia, tapi bukan gua yang nentuin. Ada atau nggak ada gue bakal selalu dukung Brazil." Vinicius Junior jelas jadi nama paling bahaya saat ini. Bintang Real Madrid ini punya 17 gol dan 13 assist di semua ajang buat Los Blancos. Lihat statistiknya di Liga Champions, baru kelihatan betapa dinginnya dia. 5 gol dan 7 assist. Vinicius juga sering jadi pahlawan di laga besar. 2 gol yang ngerobek gawang Manchester City di babak 16 besar Liga Champions jadi bukti mental bajanya. Baru-baru ini di Derby Madrid, dia bikin Atletico sengsara lagi
dengan 2 gol tajam yang bikin pertahanan lawan hancur. Lari kencangnya di sayap kiri gocekan dan tendangan kerasnya bikin Vinicius jadi penyerang yang susah dihentikan. Di sisi lain, Rafinha lagi nulis cerita comeback yang keren. Dia cuekin semua kritik dan keraguan orang. Bintang 29 tahun ini ngejawab dengan performa yang kerja keras dan meyakinkan. 19 gol dan 8 assist jadi bukti. Di level klub, dia kerja keras banget bikin permainan jadi dinamis dan penuh kejutan. Di Eropa, Rafinha ngantongin 3 gol dan 3 assist. Lawan Newcastle di 16 besar Liga Champions, jadi panggungnya dia cetak 2 gol dan 2 assist. Ledakannya juga datang dari gol ke gawang Sevilla yang ngilangin semua tekanan. Walau 2 gol dari penalti dan satunya lagi agak hoki. Usaha keras, Rafinha patut diacungi jempol. Netizen pun nggak segan-segan memujinya. Seorang fans di Reddit bilang, Rafinha punya mentalitas anak jalanan. Makin ditekan dia makin bersinar. Tendangan melengkungnya itu senjata andalan Ancelotti. Musim ini Matakunya buktiin kualitasnya lewat gol-gol penting di tim barunya. Dia udah punya 7 gol dan 4 assist. Striker Manchester United ini emang jago cari posisi dan bersinar di saat yang pas. Gawang Arsenal, Fulham atau Aston Villa udah pernah dia jebol. Golnya nggak banyak tapi selalu jadi penentu hasil pertandingan. Umpan matangnya ke pertahanan solid Manchester City makin nunjukin visinya yang tajam. Kalau Kunha tipe penyerang cerdas, Igor Thiago justru kayak tank tempur yang kuat. Pertama kali dipanggil ke timnas Brazil, Thiago jadi fenomena di Liga Inggris musim ini. Dia udah jebol gawang lawan 22 kali dan nyumbang 1 assist. Yang perlu dicatat, 19 golnya dicetak di Premier League yang super ketat. Buat lihat pengaruhnya bandingin sama total 46 gol Brentford. Dia sendiri nanggung 41% daya gedor. The Beast bikin timnya nangkring di posisi 7. 6 dari 19 golnya dari penalti. Sisanya dari tendangan keras. Dia striker murni yang jago duel jadi tembok dan punya insting gol tajam. Statistik 17,7 operan dan 0,6 peluang. Tiap 90 menit nunjukin gaya mainnya yang to the point. Dia emang nggak main cantik kayak gaya Brazil, tapi dia nawarin solusi serangan langsung. Kekuatan kasarnya itu kunci buat mecahin kebuntuan. Saingan terberat Igor Thiago buat posisi ujung tombak adalah Pedro. Pemain ini jadi top skor Chelsea. Musim ini unggul 6 gol dari Enzo di posisi 2. Dengan 18 gol dan 9 assist, Penero nunjukin kalau dia pemain komplit. Di Liga Inggris saja, dia punya 14 gol. Mantan pemain Brighton ini gabungin teknik individu keren sama insting pembunuh yang tajam. Statistik 40. 2,8 sentuhan, 24,1 umpan, dan 1 peluang tiap 90 menit. Nunjukin koneksinya yang mantap sama rekan setimnya. Pedro jarang bikin pelanggaran gerakannya cerdas dan mau turun jemput bola. Di grup fans Chelsea ada yang bilang Peno pembelian paling oke. Caranya muter badan di kotak penalti dan kerjasama. Itu yang dibutuhin lini serang Brazil. Carlo Ancelotti jadi punya pilihan yang menarik. Milih Thiago atau Penulo tergantung lawan. Thiago cocok buat laga adu fisik dan umpan-umpan lambung. Pedro pas banget buat permainan umpan pendek. Main kontrol bola dan cari celah. Bumbu spesial kali ini datang dari anak-anak muda berbakat. Hendrik Permata yang lagi diasah Real Madrid nunjukin kemajuan. Pindah ke Lyon sebagai pinjaman di bursa transfer musim dingin. Bocah 19 tahun ini langsung bikin gebrakan dengan 6 gol dan 5 assist. Meski menit mainnya lebih sedikit dari seniornya. Andri punya potensi gede, bisa bikin peluang sendiri dan punya visi main yang tajam. Dia bisa jadi cadangan berkualitas. Keputusannya buat ninggalin Santiago Bernabeu yang mewah